Baik, silakan dibuka bukunya. Al-Kafi. Ada kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf. Halaman berapa sekarang? Halaman berapa? Tasriful Usul sudah halaman 6 ya, Tasriful Usul. Sudah itu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sudah itu kan? Iya kan? Sudah? Baik. Tamrinnya belum ya, tamrin. Sarrif al-af'al al-atiyah ini belum. Ya kan? Nah, ini antum yang dicoba. Tasrif. Qatala qatlan. Dia antum buat qatala yaqtulu qatlan. Dan antum lihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ainul fi'linya dhammah, maka fi'il amarnya apa? Dhammah, uqtul. Qatala berarti uqtul karena qatala yaqtulu. Sahih? Qatala yaqtul berarti uqtul. Kataba yaktubu uktub. Darasa yadrusu udrus. Jalasa yajlisu ijlis. Iya kan? Sudah dibahas itu. Nah, kita mulai dari Zulfikar. Fadhil. Tasrif. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtulun Maqtalun. maqtalun maqtalun Taib. miqtalun kutila yuqtal. Oke, mumtaz. Fadhil. Dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulan. Terus ada dukhulan, itu ada. Madkhalun semuanya sama kalau dukhila yudkhalu. Baik, itu tidak usah diambil fi'il majhulnya. Majhulnya tidak usah diambil karena belum diajarkan cara membuatnya. Jadi sampai ismul ala saja. Ismul ala mif'alun. Baik, yang berubah di situ, yang berbeda hanya di fi'il, hanya di dua, masdar dengan fi'il amar. Masdarnya itu berbeda-beda ya. Masdar dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar jelas ya, sudah dijelaskan. Ya, dia lihat ainul fi'linya. Ainul fi'linya. Kalau ainul fi'linya dhamma di fi'il mudhari, maka di fi'il amarnya juga dhamma. Kalau kasrah di fi'il mudhari, maka kasrah juga di fi'il amar. Ini sudah dijelaskan ya. Ya, langsung lanjut. Nazara yanzuru. Isim fa'il. Lihat timbangannya. Wazannya di atas itu ada. Nazara yanzuru nazran, nazirun, ikuti itu, fa'ilun. Manzurun,
Manzaza. Isim, perhatikan yang berubah itu, yang beda-beda itu hanya di fiil amar. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi isim zaman, isim makan, ismul ala itu sama semua. Ma semua. Ma mi. Jelas? Manzarun min. Baik, sampai di situ saja ismul ala. Coba ulangi. Nazara yazuru. Nazara yazuru. Tadi sudah dijelaskan. Iya, perjelas. Baik, lanjut. Kenapa langsung fi'il amar? Khurujan. Salas. Antum sudah dijelaskan tadi sampai di ismun ala. Udah, kalau sampai di situ berhenti. Coba ulang sampai jelas. Ikhrajun. Baik, lanjut. Jadi semuanya di sini masih satu timbangan fa'ala yaf'ulu. Sahih? Belum ada yang fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu. Semuanya fa'ala yaf'ulu. Paham maksudnya di sini ya, fa'ala yaf'ulu? Paham? Ya, jadi timbangan untuk fi'il madi sulasi itu kan fi'il madi ke fi'il mudhari itu semuanya ada 6. Itu bisa dilihat di halaman 9. Itu semuanya ada 6. Nanti kita lah melangkah ke sana setelah selesai tadribat. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Bisa juga diikuti ramayan dulu walaupun tidak menggunakan fa huwa fa'ilun, bisa pakai bisa tidak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, kalau pakai fa huwa itu lebih masuk iramahnya. Fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya. Kalau la taf'ul dia mengikuti di fi'il amar. Kalau antum dapat di situ uf'ul maka la taf'ul. Kalau dapat if'al berarti la taf'al. Kalau if'il la taf'il. Nah, ikut itu. Halaman 7. Udkur swigata hadhil kalimat. Apa artinya? Sebutkan bentuk-bentuk kata-kata ini. Ya, sighahnya, wazannya. Misalnya mazhabun berarti maf'alun, mirsamun berarti mif'alun. Seperti itu sighahnya, bentuknya. Timbangannya apa?
Paham ya? Baik. Hamdani kita belum kasih ini. Darasa yadrusu antum. Coba. Darasa yadrusu tasrif. Madru mid madrasum madrasum midrasum ya. Isim zaman dengan isim makan sama. Isim ala mi. Nah, itu tidak berubah di situ apapun fiilnya bentuknya, fiil sulasinya. Nah, itu tetap sama maf'alun maf'alun mif'alun. Dan ini timbangan dihafal ya, dihafal ini. Fa'ala yaf'ulu. Ya, nanti antum datangkan mauzun. Artinya mauzun yang ditimbang. Jadi ada timbangan, ada yang ditimbang. Timbangan itu namanya wazan. Dan wazannya itu kalau sorof fa'ala. Fa'ala. Makanya di sini kita ambil fa'ul fi'li, ainul fi'li dengan lamul fi'li. Maka di situ kapan antum memberikan ke orang lain wazan fi'il, gunakan fa'ala, jangan gunakan kata-kata yang lain. Ya. Karena ini sudah disepakati untuk memudahkan semua yang belajar. Baik. Nah, sekarang antum timbangannya yang disebutkan. Contoh mazhabun berarti maf'alun, mirsamun berarti nah, begitu. Nah, baik. Fadhal, usjud. Ya, satu baris bagus ya. Madhabun maf'alun, mirsamun mif'alun, usjudu uf'ul, sabirun fa'ilun, makbu perhatikan. Makbulun maf'ulun. Taib wasil. Su'ila apa? Su'ila fu'ila. Oke. La tambur, la taf'ul, fathan, Terus apa? Wazannya apa? Fa'lan. Kata fa'al. Fa'lan. Fa'lan. Tahun. Masyarabu. Baik, lanjut. If'al. Kalau if'il berarti ijlis, ikri. Tidak ada ikri. Baik, sudah paham maksudnya ya? Ya. Baik, as-salis udhkur al-fi'l al-madiyah min hadhil kalimat. Fi'il madinya disebutkan. Kalau yaksilu fi'il madinya apa? Gitu. Paham ya? Satu orang satu baris. Nah, lanjut. Yang saya baca tadi di bawahnya. Sebutkan fi'il madinya. Fi'il madi, tahu fi'il madi? Wah, ini sudah berkali-kali ini fi'il disebutkan. Paham semua kan fi'il madi? Fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, ini semuanya cuma fi'il madinya disuruh sebutkan.
Kalau yaktubu apa fi'il madinya yaktubu? Ya, coba. Fi'il madi. Ghasalah. Mumtaz. Mirsamun. Ini apa namanya ini? Ini namanya ismul ala. Nah, tinggal dibuang mimnya. Selesai. Kenapa samu? Nah, fi'il tidak ada yang dhammah. Fi'il madhi ada yang dhammah? Coba cari fi'il madhi yang dhammah barisnya. Baris terakhirnya. Apa? Rasama. Ulang. Hah? Nah, ini antum tidak paham ini. Ini contoh tasrif sudah ada di sini. Coba lihat di situ maf'ulun apa? Fa'ala. Mamnu'un apa susahnya? Begitu caranya, akhi. Nah, terus apa? Taib. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Yasilu wasalan matluun katakan irsamun wasama mamnu'un mana'an dhaifun wa farad. Oke, mumtaz. Lanjut. Oke, mumtaz. Ba'dah. Baik, betul. Khalas, mafhum huna ya ikhwan? Paham ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Kita selesaikan dulu ini baru saya tuliskan cara membuat fi'il majhul. Ya, fi'il majhul dua, fi'il madi dengan fi'il mudhari. Bagaimana kita membuatnya? Atau sudah saya jelaskan ini? Sudah ya? Belum. Taib ar-rabi imla'il faragha bil kalimatil munasibah. Apa artinya? Isilah bagi yang kosong, artinya titik-titik, bil kalimati dengan kata-kata yang cocok, pas, tepat. Taib al kalimati, unzur. Yakfuru, ismul fa'ilnya yakfuru apa? Kafirun. Fi'lul amarnya ukfur. Ismul makan makfarun. Ismul maf'ul makfurun. Alas? Nah, tuh. Jelas ya? Diikuti itu. Antum ikut kemana? Tasriful usul. Wadih? Tasriful usul kan ada namanya di situ. Fa'ala fi'lun ma'lum. Jadi fi'lun madi itu. Fi'lun madi ma'lun. Yaf'ulu fi'lun mudhari ma'lum. Fa'lan masdar, fa'ilun ismun fa'il, maf'ulun ismun maf'ul, uf'ul fi'lu amrin, la taf'al fi'lu nahyin, maf'alun ismu zaman, maf'alun ismu makan, mif'alun ismu ala. Fu'ila fi'lun madi majhul, yuf'alu fi'lu mudhari majhul. Ya. Jadi fi'il terbagi dua, ada fi'il maklum yang artinya ya, menulis, katabah. Fi'il majhul yang artinya ya, dibaca. Jadi kalau katabah menulis, kalau ditulis kutibah, itu namanya majhul. Wadih? Nah, kalau fi'il ma'lum, perhatikan perbedaannya maklum dengan majhul. Kalau dia fi'il ma'lum,
Ya, antum harus hafal baik-baik ini apa yang dimaksud dengan maklum. Karena banyak kita sudah berulang-ulang sebutkan maklum, maklum sampai selesai dars, selesai pelajaran juga belum paham itu maklum karena dia menghayal ketika dijelaskan. Nah, perhatikan perbedaan antara fiil apa? Maklum dengan fiil majhul. Pertama dari segi makna, kalau fiil maklum itu berarti dia aktif. Apa saja masukkan fiil, membaca, menulis. Ya. Jelas? Kalau fiil majhul artinya di, dan itu pasif, ya. Di. Yang kedua, kalau fiil maklum dia membutuhkan fa'il. Tahu fa'il? Subjek, ya, pelaku. Kalau fi'il majhul dia tidak butuh fa'il, dia butuh naibul fa'il. Apa bedanya yang kedua? Fi'il maklum butuh kalau fi'il majhul butuh apa? Naibul fa'il. Tulis itu. Naibul fa'il. Apa artinya naibul fa'il? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Ya, saya tuliskan ya. Nah, ini saya buatkan sekarang ini sebelum kita masuk di yang lain. Apa? Al-fi'lu terbagi dua. Yang pertama apa? Al-fi'lu min haitsu, ini dari segi min haitsu, dari segi min haitsu fa'ilihi. Al-fi'lu min haitsu fa'ilihi. Pembagian fi'il dari segi fa'ilnya. Apa artinya? Pembagian fi'il dari segi fa'ilnya. Yang pertama adalah al-ma'lum. Yang kedua adalah al-majhul. Nah, ini yang ada di tasriful usul. Di tasriful usul di sana fu'ila, yuf'alu. Sebentar nanti kita akan buat cara membuatnya dari maklum ke majhul. Yang antum tahu kan maklum, sahih enggak? Sedangkan majhul masih samar-samar. Baik. Al-ma'lum ini adalah alladhi yahtaju ila apa? Yahtaju ila fa'ilihi, yang membutuhkan fa'il. Paham? Alladhi yahtaju ila fa'ilihi. Al-majhul alladhi yahtaju ila naibi fa'il. Apa artinya itu? Yang membutuhkan naibul fa'il. Kalau ini yang membutuhkan fa'il. Nah, barulah contohnya. Mislu. Ya, mislu contohnya. Kataba Muhammadun apa? Ad-darsa. Ini contoh. Perhatikan. Kataba Muhammadun ad-darsa. Soal, pertanyaan. Mana fiil di sini? Fiil mana? Kataba. Mana fa'il? Antum tahu fiil? Mana fiil di sini? Kataba. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Perhatikan, fa'il selalu marfu'. Nah, maka ketika antum mendapatkan dua kata, ada yang marfu', ada yang mansub. Tahu mansub? Ini barisnya fathah. Walaupun terbalik, mungkin saya tulis di sini kataba ad-darsa Muhammadun. Boleh enggak? Boleh. Tapi antum kan sudah paham bagaimana bentuk fa'il dan mana bentuk maf'ulun bihi. Maka antum tetap tahu mana fa'il di sini? Mana fa'il? Muhammadun.
karena yang kita lihat adalah tandanya baris, ya. Walaupun dia dimanapun dia berada, fa'il itu selalu marfu, maf'ul itu selalu mansub. Paham ya? Nah itu kaidah, jangan mentang-mentang di sini setelah fi'il langsung ad-darsa langsung ini berarti ad-darsa fa'il. Ya kan? Ini maf'ul, tidak seperti itu, ya. Baik. Kataba fi'il, Muhammadun fa'il, ad-darsa maf'ulun bihi. Ini namanya fi'il apa? Kataba. Fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Apa majhul lagi? Maklum. Contoh saja sudah di bawahnya maklum. Itu nih Zulfikar ngigau. Perhatikan ini. Ini contoh-contoh maklum sudah jelas. Yang kedua artinya kataba artinya apa? Dan itu sudah dijelaskan, menulis. Ya. Masa Muhammad ditulis? Alas kataba Muhammadun ad-darsa artinya Muhammad menulis pelajaran. Wadih? Taib. Maklum artinya membutuhkan fa'il. Maka ketika antum tulis fi'il di sini harus ada fa'ilnya. Ya. Kapanpun antum menulis fi'il, karena kita bercerita fi'il, maka kalau dia maklum harus ada fa'il yang antum tulis. Baik itu nampak maupun tidak nampak, karena ada namanya mustatir, tersembunyi. Nah, itu jelas. Berarti jelas di sini fiilnya adalah fiil maklum. Ya, ini kita sudah kenal ini fiil maklum. Nah, sekarang majhul. Kita ambil dari sini. Fiil majhul adalah alladzi yahtaju ila naibil fa'il, yang butuh naibul fa'il, bukan fa'il yang dia butuhkan, tapi yang dia butuhkan naib, penggantinya. Nah, caranya adalah, ya, antum sudah lihat di situ ininya. Nah, ini cara membuatnya, sebentar kita buat. Dia tidak butuh ini karena ini adalah apa? Ini adalah fa'il. Dia tidak butuh fa'il. Ya? Dia tidak butuh apa? Fa'il. Yang dia butuhkan adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah maf'ulun bihi yang diturunkan. Alas? Maf'ulun bihi yang diturunkan menjadi ad-darsu. Maf'ulun bihi ketika diturunkan menjadi naibul fa'il, maka naibul fa'il itu sama dengan fa'il dari segi harokat, yaitu harus marfu'. Maka antum katakan kutibat darsu, yang tadinya kataba Muhammadun ad-darsa. Coba artikan, Muhammad menulis pelajaran, hasilnya pelajaran itu ditulis. Kutibat darsu, apa artinya kutibat darsu? Apa artinya? Pelajaran itu ditulis. Ini hasil dari ini. Kataba Muhammad menulis pelajaran, berarti pelajaran itu ditulis. Ya, itu kan dia tidak butuh fa'il. Kenapa ditambah fa'il lagi? Nah, berarti kan bukan lagi ini. Antum tulis seperti ini, kataba Muhammad ad-darsa. Kalau pelajaran itu ditulis oleh Muhammad, kataba Muhammad ad-darsa. Paham tuh? Kamu gitu. Ini sama, antum cuma olah ininya, apanya? Artinya Muhammad menulis pelajaran. Pelajaran itu ditulis oleh Muhammad. Apa bedanya? Itu. Buku itu dibaca oleh saya membaca buku itu. Apa bedanya? Nah, begitu. Ketika dia majhul, maka fa'ilnya dibuang. Kemudian apanya diturunkan? Yang menjadi naibul fa'il dari mana? Maf'ulun bihi. Karena banyak yang tidak tahu dari mana naibul fa'il itu berada. Sah? Fi'il majhul adalah yang membutuhkan naibul fa'il. Dari mana kita mengambil naibul fa'il? Dari maf'ulun bihi. Kalau ada fi'il yang dua maf'ulun bihinya, maka dia
akan menjadi apa? Maf'ulun bihi yang pertama menjadi naibul fa'il, maf'ulun bihi yang kedua menjadi maf'ulun bihinya. Nah, contoh misalnya saya kasih contoh nih. Anzalallahu al-Qur'ana. Anzalallahu al-Qur'ana. Anzalallahu al-Qur'ana ila Rasulillah. Baik. Kemudian kita mau menjadikan majhul. Maka kalau kita mau menjadikan majhul, bagaimana caranya? Dibuang fa'ilnya. Mana fa'il di sini? Allah. Buang di situ menjadi Al-Qur'an saja. Kemudian ila Rasulillah. Kemudian turunkan kaidahnya. Unzila. Di sini Al-Qur'ana menjadi apa? Al-Qur'anu dhammah. Kenapa? Karena menjadi naibul fa'il. Aikizhu. Unzilal Qur'anu ila Rasulillah. Apa artinya? Kalau di sini apa artinya nih? Baik. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Kalau ini Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Maknanya beda? Sama. Sama. Gitu. Ya, bedanya me dengan di. Jadi kalau ini maklum itu kalimatnya aktif. Kalau majhul itu kalimatnya pasif. Ya. Unzilal Qur'anu ila Rasulillah. Coba di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa. Nanti di sana dapat ya ayyuhalladzina amanu terus kutibah, bukan katabah. Kutiba alaikumus syamu. Mana naibul fa'il di situ? Karena kutiba kan fi'il majhul. Jelas antum jangan mencari fa'il kalau fi'ilnya adalah majhul, jangan cari fa'il. Yang antum cari apa? Naibul fa'il. Tayyib. Mana naibul fa'il di sini? Asyamu. Asalnya kataballahu syama. Siapa yang mewajibkan puasa? Kutiba alaikumus syam apa artinya? Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Baik. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Yang mewajibkan berpuasa siapa? Allah. Berarti asalnya kataballahu syama. Gitu. Asyama berarti di sini apa kedudukannya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu apa bedanya dengan di sini? Sama enggak? Maf'ulun bihi itu yang diturunkan menjadi naibul fa'il. Kutibas syamu. Gitu. Wadih? Nah, sekarang tinggal cara ini ditulis ya, silakan. Tinggal cara membuatnya. Bagaimana kita merubah dari fi'il maklum ke fi'il majhul. Toh? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan sebelum kita lanjut. Ini sudah ditulis, saya mau hapus. Oktober. Ini hafal ikhwan. Ini tidak tidak sering-sering disampaikan oleh ustadz-ustadz antum, apalagi sampai sedetail ini mau dijelaskan. Jadi fi'il itu banyak pembagiannya, makanya antum harus tulis di situ al-fi'lu min haitsu fa'ilihi, ya, itu fi'il dari segi fa'ilnya terbagi dua.
Kutiba darsun itu harus ada alif lamnya atau tidak harus? Tergantung yang di atas. Kalau di atas pakai alif lam kemudian diturunkan, tetap pakai ma'rifah namanya. Tahu kan ma'rifah? Nakira ma'rifah. Jadi kalau yang antum turunkan dari atas tidak ada, kataba Muhammadun darsan, berarti di bawah kutiba darsun. Tidak masalah, sama. Ya? Apanya? Ana. Tetap ya kutiba darsu. Kutiba darsu karena yang dia kembali ke sini, jadi fiilnya mengikuti ini. Antum katakan katabtu darsa. Katabtu darsa. Yaitu di situ fiil mengikuti fa'ilnya kan ana. Nah, misalnya Muhammadun, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba di sini fiil itu mengikuti fa'ilnya. Makanya kalau jamak fa'ilnya misalnya at-tullabu, maka fiilnya mengikuti katabu. Ya. Nah, sekarang fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang. Kemudian diturunkan maf'ulun bihinya menjadi naibul fa'il. Maka fiilnya mengikuti maf'ulun bihi yang tadi, bukan lagi ana. Apa maksudnya? Antum katakan apa? Katabtu apa? Ad-darsa. Sah? Katabtu ad-darsa. Katabtu ad-darsa. Nah, ini failnya mana? Ana. Mana di sini failnya? Ada di sini. Tuh. Nah, ini fiil mengikuti fa'il. Sah? Ketika kita jadikan dia majhul, maka fiil ini juga mengikuti yang di depan dia. Yang di depan dia sekarang bukan fa'il, tetapi apa? Naibul fa'il, ad-darsu. Turunkan dulu ad-darsu, baru tulis ininya. Turunkan dulu naibul fa'ilnya, baru turunkan apa? Fiil. Fiilnya ini mengikuti apa? Mengikuti ad-darsu. Maka kutiba. Karena mengikuti ini. Kalau di sini misalnya al-madrasatu, misalnya al-madrasatu, maka di sini kutibat. Kutibat. Kenapa kutibat? Kutibat al-madrasatu misalnya. Kenapa? Kutibat, bukan kutibah. Karena mu'annas di sini. Kenapa mu'annas? Karena fiil mengikuti naibul fa'il. Gitu. Kalau di sini fiil mudhari, ya di sini fiil mudhari, maka di sini juga fiil mudhari. Misalnya antum katakan, kita ganti katabtu menjadi aktubu. Fiil apa itu? Mudhari atau fiil madhi? Fiil mudhari. Berarti di sini juga fiil mudhari. Fiil mudhari'nya aktubu. Ad-darsu apa? Ad-darsu. Berarti yuktabu. Yuktabu. Karena kalau ad-darsu kan huwa. Sahih enggak? Domirnya darsu apa? Huwa. Apa domirnya ad-darsu? Kata gantinya ad-darsu apa? Huwa ya akhi. Kalau al-madrasatu? Hiya. Kalau Muhammadun? Huwa. Kalau Fatimah? Hiya. Nah, jadi kalau huwa apa fi'il mudhari'nya? Ya kan begitu. Berarti
Itu yuktabud darsu, kutibad darsu, yuktabud darsu. Kalau fi'il mudhari yuktabu. Kalau fi'il madi kutibah. Karena ad-darsu. Kalau seandainya al-madrasatu kutibat. Kalau selain kutibat fi'il mudhari'nya tuktabu. Karena hiya. Apa fi'il mudhari'nya hiya? Kalau kataba yaktubu. Kalau hiya apa? Katabat itu mudhari'. Aktub. Mudhari muannas hiya. Apa? Aktubu ana ya ahi. Ayo taktubu. Nah, makanya apa? Tuktabu. Karena majhul. Tuktabul madrasatu misalnya. Itu. Jadi artinya fiil mengikuti fa'il atau naibul fa'ilnya. Baik, insah saburah ya. Insah saburah. Supaya lebih paham makanya kita tulis ininya, karena kita terkadang banyak ini yang tidak paham cara pembuatannya. Jadi tidak tahu membuat. Ketika dikasih fiil maklum, tidak tahu caranya membuat fiil majhul. Sakana, apa kalau sakana? Apa kalau istahamma? Kalau istazana? Kan? Tidak tahu kan cara membuatnya fiil majhul.